Jadi saya itu murni IPB. Dulu sebagian aja sandwichnya ke Todai, University of Tokyo, Jepang gitu ya. Jadi kalau Ane tadi dari teknologi pangan ya, saya dari teknik pertanian, seperti itu. Adakah alasan tertentu sehingga Abang memilih untuk membuka usaha Dakaramart yang kayak mengumpulkan usaha UMKM dari Indonesia gitu ya? Ya, ya sebenarnya alasan kita tidak jauh-jauh dari bahwa satu pelaku usaha yang banyak secara jumlah itu kan UKM. Iya. Jadi sekitar 90-an% lebih gitu ya. Iya. Pelaku usaha kita itu dari UKM, kalau nggak salah sekitar hampir 70 juta pelaku UKM itu, UMKM itu gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga bagaimana kita sebagai pebisnis ya, sebagai pelaku usaha dan juga sebagai akademisi, sebagai dosen ikut berperan andil bagaimana memajukan dan meningkatkan nilai ekonomi, nilai value, nilai apa istilahnya itu ya, misalnya packaging ya, marketing daripada si UMKM ini. Karena saya melihat kalau udah untuk usaha yang menengah ke atas itu udah banyak yang menyentuh ya. Tapi yang UKM ini kita harus ikut di situ. Tapi ikut dalam artian tidak sekedar memberikan teori, tapi kita juga harus praktekkan. Jadi sehingga apa yang kita dapat ya, apa yang knowledge yang kita sudah ketahui itu kita praktekkan, sehingga istilahnya tidak sekedar teori atau menjadikan UMKM ini sebagai objek gitu loh ya. Makanya tagline kita itu beli produk UMKM, topang ekonomi Indonesia. Jadi tidak sekedar kita suruh berproduksi, tapi harus dibeli. Itu yang kita dorong. Makanya kita ini berada di area kampus IPB dan perkantoran ya, dekat kecamatan ya. Makanya kita selalu ayo dong para akademisi ya, para pemerintah, para pengusaha beli produk UMKM-nya agar mereka bisa tumbuh penjualannya bagus gitu kira. Itu kira-kira. Sejak kapan usahanya berdiri? Kalau Dakaramart ini sendiri kita mulai dari 2019, kurang lebih menuju 3 tahun lah, 3 tahunan lah ya, 3 tahunan seperti itu. Ada nggak produk yang kan di sini macam-macam produknya, tadi saya udah lihat ada keripik, kopi dan macam-macam gitu, ada madu. Kalau untuk produk yang unggulan gitu kayak yang sering dibeli, yang best seller itu yang mana? Ya, jadi karena satu memang ya tujuan kita kan bagaimana produk-produk UMKM ini juga naik istilahnya privilege atau namanya gitu ya. Kita makanya dekatkan dengan Dakara Coffee ya. Jadi memang saat ini yang relatif sangat tinggi penjualannya di sini adalah produk-produk kopi. Kita ada datang kopi dari ada 18 kopi terbaik di sini ya, mulai dari kopi Spirok ya, Mandailing, Arabica Marancar, Aceh, bahkan sampai ke Bali gitu ya. Itu karena selain kita jual ke pelaku kafe, ke Jakarta, Jabodetabek gitu ya, tapi juga dipakai oleh kafe kita, Dakara Kopi sama BR Kopi gitu loh ya. Terus ya kalau yang berupa makanan, sebenarnya dulu awal-awal sempat yang paling laku itu adalah bolu gulung Dakara ya, bolu gulung Dakara. Cuma memang ini kita custom, air-air ini kita custom gitu ya, karena ini juga menjadi tantangan bagi kita. Sebenarnya orang suka ini produk, tapi kan daya simpannya itu kan nggak lama ya, paling-paling sebenarnya enaknya itu 2 hari ya. Jadi kita nih lagi terus bermikirkan ini bagaimana caranya sampai minimal 5 hari gitu loh ya. Tapi ini kebetulan dari teman saya juga yang paling laku itu adalah dari Saja Food ya. Ini teman saya, satu angkatan dengan saya dari PB juga, Teh Erni ya. Ini yang mungkin yang relatif, dan juga ini sedang kita coba juga kembangkan ini, maksudnya kita bantu jualkan. Ini sebenarnya bagus, saya sendiri konsumsi ini. Sari kurma Sahara gitu. Ini ada rasa jambu, ada rasa kurma gitu ya, macam-macam ini. Jadi ini beberapa yang bagus. Sebenarnya ada produk-produk herbal juga di sini gitu loh ya. Ada produk herbal juga. Seperti itu. Kalau untuk proses pengolahannya, ya mungkin kayak browniesnya tadi atau yang mana saja itu kayak gimana? Ya, kalau proses pengolahannya kita kebetulan ada tempat ya, tidak di sini. Bukan di sini. Kita ada tempat tersendiri. Kita berusaha ngikutin standar lah, kita ikutin regulasi ya, PIRT, dan sekarang ini juga kita sedang proses
halal gitu ya. Jadi sekarang kan wajib halal ya. Kita prinsipnya sebagai pengusaha ya ngikutin aja lah regulasi pemerintah, karena saya kira itu penting juga bagi kita untuk meyakinkan konsumen dia juga aman, nyaman untuk mengkonsumsi. Kita juga tidak ada klaim gitu ya, atau hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu loh. Berarti food safety-nya udah terjamin ya? Oh iya, kita malah kebetulan kita juga kan punya Dakara Consulting. Menurut saya itu ada satu yang harus kita periksa di makanan itu kan istilahnya food safety food safety. Terus istilahnya malah kita istilahnya halal gitu ya. Malah kita tambahkan sebenarnya kita lagi berjuang ini bagaimana dia juga istilahnya sustainability-nya dapat. Jadi ramah lingkungannya dapat. Makanya kebetulan kita juga pelaku konsultan ya, pelaku usaha life cycle assessment, malah outputnya itu kita berharap nanti keluar sampai ke eco-label tipe 3 gitu loh. Jadi carbon footprint atau nilai atau berapa karbon CO2 ekivalen yang dihasilkan atau dilepaskan ke alam untuk memproduksi anggap misalnya bolu-bolu Dakara ini, itu kita juga sedang buatkan, terutama juga yang kopi-kopi gitu loh, biar ada sesuatu yang barulah dari produk-produk kita gitu, seperti itu. Jadi terus berinovasi ya? Iya. Cuman di sini saja. Kemarin itu juga kita ada kerjasama dengan semacam lembaga untuk penampung apa istilahnya itu packaging gitu ya, plastik. Jadi ada itu nanti di Dakara Kopi bisa dilihat. Jadi nanti packaging atau gelas-gelas plastik yang kita gunakan itu tidak langsung dibuang, tapi dia bagaimana caranya di reduce gitu ya, atau misalnya dipilah-pilih untuk pengelolaannya gitu ya. Itu dalam upaya pengurangan sampah plastik ya? Ya, betul. Terus ini kan tugas mata kuliah teknologi informasi. Oh iya, jadi Adinda Ane ini yang ikutin program Merdeka Belajar, kampus Merdeka gitu ya? Kampus Merdeka Belajar gitu ya? Oh iya. Terus ini dari Hula Halu Oleo ya, Kendari ya? Oke. Tugas mata kuliah teknologi informasi. Nah, kebetulan kan sekarang juga era revolusi 4.0, dimana teknologi itu kayak semakin gencar. Bagaimana penerapan teknologi dalam mempromosikan Dakara Mart ini dengan Dakara Coffee ini? Iya, saya sendiri sama tim gitu ya, kita sangat istilahnya adaptif gitu ya terhadap perubahan sekarang. Sering sekarang kita dengar yang namanya industri 4.0, society 5.0 gitu loh ya. Jadi sekarang orang di dalam kehidupannya apa-apa itu cek Google. Jadi di berbagai usaha kita, baik Dakara Coffee, Dakara Mart, juga istilahnya BR Kopi, kita juga punya sekolah Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Itu selalu kita sudah menggunakan yang namanya website ya, istilahnya digital marketing. Ini juga kita muncul nih di Dakara TV ya. Nanti kita juga ada Dakara Mart, kita juga ada di sosial media, kita juga ada di apa istilahnya itu toko-toko online gitu ya, misalnya di Tokopedia, Shopee gitu ya, dan di apa istilahnya itu di marketplace gitu ya. Karena mau nggak mau dunianya memang udah seperti itu. Kita harus adaptif itu terhadap perubahan itu gitu. Iya, karena memang kebetulan saya datangnya dari Google. Saya nyari di Google kayak UMKM yang ada di dekat IPB itu ya, gimana. Kebetulan saya dapatnya ini, berarti promosi dari internetnya atau dari menggunakan teknologi informasinya itu udah lumayan bagus ya, Pak? Iya, mudah-mudahan ya. Dan nanti bilang juga ke teman-teman jangan lupa beli ke sini gitu ya. Ya kebetulan kami udah mau pulang Desember, jadi gitu. Beli oleh-olehnya di sini. Iya, beli oleh-olehnya di sini, nanti ngopinya di Dakara Coffee. Ada juga kita misalnya buat kerupuk Dakara, itu juga dari teknologi yang sederhana gitu loh ya, diproduksi oleh ibu-ibu di Kerawang. Ya, kita bantu jualkan di sini. Di sini juga ada tenun dari kampung kita Spirok. Berarti bukan cuma produk pangan? Bukan, kita prinsipnya UMKM aja, istilahnya UMKM IKM gitu ya. Jadi produk-produk sebenarnya kita juga lagi mengembangkan apa istilahnya itu ya, Dakara Chemical. Ini juga saya kemarin udah diskusi bagaimana kita buat nanti Dakara apa namanya itu parfum gitu loh ya. Jadi memang harus teruslah berinovasi gitu. Terus berinovasi. Berarti itu mungkin jadi salah satu cara mengatasi saingan ya, terus berinovasi supaya pelanggannya tidak bosan gitu ya. Betul. Kalau untuk distribusi pemasaran produk ini sudah sampai kemana?
Iya, jadi sebenarnya memang itulah ya. Yang pertama memang pelaku UMKM ini memang harus kita topang gitu loh ya. Tapi saat ini yang kita sudah lakukan paling-paling istilahnya ke area-area atau misalnya yang ada sekitar Bogor gitu ya. Tapi kita pernah dapat award dari Kabupaten Sukabumi. Kita ikut waktu itu ada pameran mereka di Cikidang gitu ya. Paling-paling seperti itu, ada event-event kita ikut gitu ya. Cuma memang ya ada yang produk-produk yang sudah misalnya bisa ke apa namanya itu seperti kayak ion itu kita masukkan juga gitu loh ya. Tapi lebih sebenarnya untuk saat ini bagaimana kita mendorong gitu ya, istilahnya direct selling gitu ya. Misalnya kayak kopi kita ke hotel, ke pelaku-pelaku KPN resto gitu seperti itu. Memang ada niat untuk ekspor, tapi itu juga nggak mudah gitu loh ya. Karena kalau mau ekspor harus ikut standar dari negaranya. Standar dari negara itu, dan saya kira modal kita harus kuat juga gitu loh ya, nggak sekedar keinginan gitu loh ya. Semoga nanti bisa sampai ekspor ya. Amin. Siapa tahu nanti pas saya pulang ke Sulawesi Dakara Mart udah ada juga. Saya sih niatnya gitu. Kalau ada misalnya bumdes yang Dakara kopinya gitu. Betul. Kalau ada yang mau kerja sama itu bagus sekali. Iya kan? Ya. Udah itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ane ya. Mudah-mudahan sukses. Salam sama teman-temannya di Universitas Haloleo ya. Haloleo. Oke. Makasih. Dakara Mart, pusat oleh-oleh UMKM Indonesia. Beli produk UMKM, topang ekonomi Indonesia. Salam dari saya Kiman Siregar, owner Dakara Mart dan Dakara Kopi. Adinda? Saya Maria Nuriani Munde dari Universitas Haloleo, Sulawesi Tenggara. Siap, ini antara Sulawesi dengan Sumatera ini ya. Terima kasih. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM